Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sahabat murid yang syukur, kita kembali berjumpa di video kali ini. Pembahasan video kali ini adalah mengenai konten baru ya, yaitu mengenai accounting by Microsoft Excel. Sekelumit saya bahas apa yang dimaksud dengan accounting by Microsoft Excel ini. Yang sudah sahabat murid pelajari itu adalah accounting manual ya, atau akuntansi manual, di mana seluruh data transaksi bisnis atau transaksi keuangan dicatat secara manual, tidak menggunakan digital ya, atau tidak menggunakan software khusus. Nah, sekarang kita akan membahas, atau saya akan memperkenalkan untuk sahabat murid semua tentang bagaimana mengolah data akuntansi atau mengolah data accounting dengan menggunakan salah satu software produk dari Microsoft, yaitu Microsoft Excel. Software ini sudah sangat populer di kalangan pelajar dan para pengguna aplikasi yang diproduksi oleh Microsoft ini. Jadi bagaimana maksudnya atau tujuannya menggunakan Microsoft Excel dalam pengolahan accounting? Jika accounting dikelola atau diolah melalui manual atau dengan secara manual, itu akan memakan waktu yang lama dan keakuratannya sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penjumlahan atau dalam hal-hal penghitungan. Sedangkan dalam accounting yang menggunakan Microsoft Excel atau software ini, kekurangan atau kelemahan itu akan bisa ditekan ya, diminimalisir, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika sahabat murid menggunakan Microsoft Excel dalam pengolahan data akuntansinya, ini akan lebih akurat dan lebih cepat dalam penyajian laporan keuangannya. Baik sahabat murid yang super, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu seputar apa sih yang harus dipelajari dalam memahami akuntansi ini. Pertama adalah definisi akuntansi yang akan kita kupas. Kemudian fungsi akuntansi itu apa? Dilanjutkan dengan kegiatan akuntansi yang membuat laporan dasar akuntansi. Apa saja laporan dasar akuntansi itu isinya? Kemudian selanjutnya adalah elemen siklus akuntansi yang nanti akan disajikan, apa saja yang termasuk ke dalam elemen-elemen akuntansi. Sahabat murid juga selanjutnya akan mempelajari bagaimana siklus akuntansi dengan Microsoft Excel. Dan yang terakhir adalah pengetahuan akuntansi itu sendiri seperti apa. Kita lanjutkan sahabat murid yang super. Di sini pertama kita akan berbicara atau akan membicarakan tentang definisi akuntansi itu sendiri. Sahabat murid pada saat menerima pembelajaran dari Bapak Ibu gurunya ya, pasti diperkenalkan terlebih dahulu tentang pengertian atau definisi akuntansi ya. Di sini saya ulas lagi ya. Jadi akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, kemudian peringkasan,
pengolahan dan penyajian data transaksi bisnis atau transaksi keuangan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan. Jadi akuntansi pekerjaannya adalah mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data. Ya, data apa? Data mengenai transaksi bisnisnya atau transaksi keuangan yang terjadi hasil dari kegiatan bisnis suatu lembaga atau suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi itu sendiri berasal dari kata accounting, ya. Accounting yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Jadi di dalam accounting ada, selain memproses data sampai ke tingkat pelaporan keuangan, juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita lanjutkan sahabat murid yang super. Nah, bagian lain adalah fungsi akuntansi. Di sini yang diperkenalkan mengenai fungsi akuntansi. Apa fungsi utama akuntansi? Ya, yang sahabat murid pelajari itu. Jadi di sini dijelaskan fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi. Informasi apa? Informasi keuangan suatu organisasi. Jadi berkaitan dengan keuangan, ya. Baik itu organisasi perusahaan maupun lembaga. Ya. Ada di sini ditekankan organisasi perusahaan, ada anggota organisasi lembaga. Bedanya di mana? Kalau organisasi perusahaan adalah profit oriented atau mencari laba. Ya, sedangkan organisasi lembaga itu nirlaba atau tidak mencari laba. Nah, dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Jadi dengan akuntansi, sahabat murid bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalam posisi keuangan tersebut. Baik itu dari unsur aktivanya, ya, kemudian utangnya atau kewajibannya, kapitalnya, serta beban atau pendapatan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Nah, informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan tentunya oleh pihak manajemen dalam hal ini untuk pengambilan keputusan organisasinya. Jadi baik perusahaan maupun lembaga itu sangat memerlukan, ya, tentang informasi keuangan ini. Karena dengan informasi keuangan yang akurat, tepat dan cepat itu akan membantu dalam pengambilan keputusan organisasinya. Keputusan apa? Ya tentunya keputusan seputar bisnis mereka atau bisnis perusahaan. Itu sahabat murid, mudah-mudahan dapat dipahami ya fungsi akuntansi kali ini. Jadi kita lanjutkan. Yang ketiga adalah laporan dasar akuntansi. Jadi laporan yang sangat dasar sekali, ya. Di sini ditayangkan atau dijelaskan bahwa output atau hasil proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan. Jadi targetnya adalah, hasil akhirnya adalah pembuatan laporan keuangan yang pada dasarnya merupakan laporan pertama, laporan laba rugi. Nah, ini laba rugi atau dikenal juga dengan istilah income statement. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Dalam istilah accounting disebut dengan capital statement, ya. Dan yang terakhir adalah laporan neraca atau balance sheet. Nah, ini balance sheet, ya. Makanya di dalam neraca itu harus ada keseimbangan atau balance, ya, antara aset, aktiva bandingkan dengan liabilities dan capitalnya, antara aktiva dan pasifanya, ya.
harus seimbang. Itu yang dimaksud dengan laporan neraca. Baik, sahabat murid yang super, kita lanjutkan. Yang keempat adalah elemen siklus akuntansi. Sahabat murid pastinya sudah mempelajari atau sedang mempelajari apa itu siklus akuntansi ya. Di dalam siklus akuntansi itu terdapat beberapa elemen ya. Pertama adalah bukti transaksi keuangan atau disebut juga transaksi bisnis. Orang juga menyebutnya dengan business transaction. Ini merupakan seluruh dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi bisnis yang terjadi dalam satu perusahaan. Jadi dokumen-dokumen keuangan itu ya. Yang paling awal sekali, transaksi itu dicatat atau dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi. Sahabat murid bisa lihat di sini contoh dari bukti transaksi, misalnya faktur ya. Faktur itu salah satu bukti transaksi tentang pembelian secara kredit. Kemudian nota, biasanya pengeluaran tunai atau pembelian secara tunai itu dibuktikan dengan nota. Kemudian cek itu biasanya berkaitan dengan perbankan ya, mengenai deposito atau simpanan perusahaan yang ada di bank, itu biasanya berkaitan dengan cek. Kemudian bukti kas masuk ya, ada juga bukti kas keluar dan masih banyak yang lainnya ya, bukti-bukti transaksi itu. Tentunya sebelum nanti dijelaskan untuk apa ini bukti transaksi, di bagian lain nanti ada. Harus diperpal ya, atau diverifikasi dan validasi. Harus dinyatakan keabsahannya. Jadi dicek dulu, diverifikasi dokumen-dokumen itu, apakah dokumen ini sah. Kalau tidak sah, sahabat murid jangan sekali-kali melakukan pencatatan ya. Sahnya di sana itu apa? Bisa sahabat murid pelajari di mata pelajaran, biasanya di akuntansi dasar atau di dalam siklus akuntansi. Di sana sahabat murid dapat ya memperoleh pengetahuan dari Bapak Ibu gurunya tentunya. Elemen yang kedua adalah jurnal sahabat murid, atau jurnal disebut dengan istilah bahasa akuntingnya. Jurnal merupakan catatan akuntansi yang pertama sekali ya digunakan untuk melakukan apa? Untuk melakukan fungsi pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan data keuangan. Jadi yang begitu panjang data transaksi itu atau data transaksi itu diringkas di dalam satu catatan, yaitu jurnal. Di dalam jurnal akan terjadi pengklasifikasian dan peringkasan, karena di dalam jurnal hanya akan mencatat dari sisi debitnya dan sisi kreditnya. Jadi itulah yang makanya jurnal ini disebut ringkasan peristiwa atau ringkasan transaksi bisnis. Baik, sahabat murid yang super, kita lanjutkan. Hasil pencatatan di dalam jurnal ya. Tadi sahabat murid sudah melakukan jurnal kan? Yang elemen kedua, selanjutnya dipindahkan saldo-saldonya atau rekapan jurnalnya ke dalam buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Pemindahan saldo-saldo dari jurnal ke buku besar atau ledger atau disebut juga general ledger disebut dengan istilah posting. Jadi kembali, pasti sahabat murid sering mendengar istilah posting. Jadi posting itu pemindahan saldo-saldo dari jurnal atau hasil rekapan jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan rekening atau akunnya masing-masing.
Jadi jangan tertukar. Kalau akun kas ya harus masuk ke dalam akun kas di buku besarnya ya. Kalau di akun account receivable atau piutang usaha, jangan dimasukkan ke akun yang lain. Dia juga harus dimasukkan ke dalam akun piutang atau akun receivable. Selanjutnya, poin 3 adalah buku besar atau general ledger. Buku besar atau general ledger merupakan buku yang digunakan untuk melakukan peringkasan, pengklasifikasian data-data keuangan dari data jurnal yang merupakan hasil posting tadi. Jadi dua elemen ini, jurnal dan buku besar, fungsinya sama. Ada peringkasan di situ, ada pengklasifikasian juga, ya. Jadi kembali bahwa pencatatan dari jurnal hasilnya dipindahkan ke buku besar dengan istilah yang saya sebutkan tadi, dengan istilah posting. Jadi sahabat murid jangan bingung lagi kalau dengar istilah posting, berarti itu pemindahan saldo dari jurnal ke akun masing-masingnya, yaitu dalam buku besar atau dalam general ledger. Sahabat murid yang super, saya harap kalian bisa memahami dan mengikuti terus ini video kali ini ya. Kita lanjutkan sahabat murid. Poin yang keempat, di samping ada buku besar juga ada buku besar pembantu, ya, atau dikenal dengan istilah subsidiary ledger. Buku besar pembantu ini merupakan buku yang terdiri dari rekening-rekening atau akun-akun yang berisikan rincian data keuangan terkait dengan akun-akun tertentu yang sekaligus merupakan bagian dari buku besar. Jadi di samping ada buku besar, ada akun yang terkait, ya, ada akun yang terkait dengan buku besar tertentu. Nah, di sini ada contoh akun yang terkait, misalnya akun piutang usaha. Nah, ini ya, buku besarnya piutang usaha atau akun receivable. Kemudian buku besar utang usaha atau sering disebut dengan akun payable. Dan juga ada akun persediaan barang dagangan, merchandise inventory, di dalam buku besar. Dan akun aktiva tetap atau fixed asset juga merupakan akun-akun terkait. Kaitannya kemana? Ya, kaitannya dengan buku besar pembantu. Kita lanjutkan sahabat murid. Nah, ini coba sahabat murid simak dengan baik. Di sini ada dua sisi. Kiri itu buku besar dan yang kanan itu buku besar pembantu. Saya ambilkan contoh di sini piutang usaha. Nah, piutang usaha adalah akun yang ada di buku besar. Pasti sahabat murid harus bertanya, misalkan ada piutang usaha nilainya 10 juta, ya, di dalam buku besar, itu dicatat secara global aja kan. Nah, kalau ditanya 10 juta ini piutang kepada siapa saja, nah, makanya di dalam buku besar pembantu harus dirinci secara detail. Di sini dalam contoh buku besar piutang memiliki buku besar pembantu. Dalam kasus ini kepada A, piutang usaha kepada B, piutang usaha kepada C, dan seterusnya. Paham ya sahabat murid ya? Jadi saya ulang, buku besar piutang usaha itu pencatatannya secara general, secara total, sedangkan buku besar pembantu akan menjelaskan kepada siapa aja kita mempunyai atau memiliki piutang usaha, mempunyai tagihan, ya. Ini dalam contoh ini kepada A, B, C, ya. Selanjutnya yang keterkaitan dengan buku besar pembantu yaitu buku besar utang. Utang adalah akun buku besar, tapi dia juga mempunyai
keterkaitan dengan buku besar pembantu. Utang ini kepada siapa kita punya utang, ya? Kepada siapa saja kita punya kewajiban untuk membayar. Nah itu. Jadi bisa terjadi A sampai Z itu sebagai buku besar pembantu. Misalnya utang kita 1 miliar, ya. Kepada siapa kita punya utang atau punya kewajiban? Nah, ini dijelaskan dalam buku besar pembantu. Demikian juga untuk persediaan barang dagangan atau inventory, dan juga ada di akun lain seperti fixed asset atau aktiva tetap. Dia harus juga mempunyai buku besar pembantu. Misalnya akun mesin, ya, dalam perusahaan industri, itu harus dijelaskan buku besar pembantunya, harus ada mesin apa, ya, mesin A sampai Z itu harus dicantumkan dan direkap dalam buku besar pembantu. Itu sahabat murid, kita lanjutkan ya. Nah, elemen yang kelima adalah laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan adalah merupakan hasil akhir dari proses pengolahan data akuntansi, ya. Nah, ini hasil akhir, harus diingat nih, saya ulang ya. Jadi hasil akhir, output ya dari kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan. Jadi sahabat murid, kalau belum bisa menyusun laporan keuangan berarti belum tuntas itu ya. Karena apa? Ya tadi itu menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Apa saja sih? Ya, ini apa saja laporan keuangan itu, atau terdiri apa saja laporan keuangan itu, atau macamnya apa saja laporan keuangan itu. Ya, di sini secara dasar dulu ya. Pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini akan memaparkan, menjelaskan tentang bagaimana pendapatan dan biaya atau beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, di sini juga akan menghitung harga pokok penjualan kalau bentuknya perusahaan dagang, ya. Di sini di dalam laporan laba rugi akan dicantumkan, ya, akan dijelaskan sehingga akhirnya perusahaan bisa mengetahui berapa laba yang didapat atau mungkin rugi yang diderita dalam satu periode akuntansi, yaitu dalam sebuah laporan yang disebut dengan laporan laba rugi atau income statement ya. Baik, kita lanjutkan sahabat murid. Kedua adalah laporan neraca atau istilah lain disebut dengan balance sheet. Kalau laporan neraca isinya adalah mengenai data keuangan tentang aktiva, ya, dan pasiva. Aktiva itu apa? Harta-harta perusahaan yang dimiliki, ya, yaitu termasuk kategori aktiva. Sedangkan pasiva adalah terdiri atas unsur utang atau kewajiban dan modal perusahaan. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan ini dibuat untuk ya menjelaskan adakah perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Ya tentunya pasti ada jawabannya. Dari mana datanya itu? Dari laporan yang pertama itu, laporan laba rugi, ya. Karena dalam laporan laba rugi akan mengikhtisarkan bahwa perusahaan ini mendapatkan laba atau menderita rugi. Ya, kalau mendapatkan laba di dalam capital statement-nya berarti akan menambah permodalan. Kemudian jika sebaliknya menderita kerugian, maka dalam capital statement-nya akan berkurang atau modalnya akan berkurang. Baik, sahabat murid yang super, kita lanjutkan. Yang kelima ya, atau bagian E di sini ada siklus akuntansi dengan Microsoft Excel. Nah, ini sudah menyentuh nih ya. Pada video bagian pertama ini tentang accounting by Microsoft Excel, di sini
disinggung sedikit ya. Proses akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel, siklus akuntansinya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi manual yang biasa kita kerjakan ya. Dalam siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi, sama berdasarkan bukti transaksi ke dalam jurnal. Setelah di jurnal, kemudian dari jurnal itu diapakan? Diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo. Ya. Dari neraca saldo dilanjutkan pencatatannya ke neraca lajur atau worksheet ya. Di dalam neraca lajur ada proses penyesuaian. Ada jurnal penyesuaian di situ, ya. Untuk apa? Jurnal penyesuaian dibuat jika ada transaksi-transaksi yang perlu penyesuaian, ya. Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi datanya berdasarkan data penyesuaian yang ada. Setelah itu dari neraca lajur akhirnya tersusunlah laporan keuangan. Nah, sahabat muridnya super bisa melihat diagram dari bukti transaksi ini menuju jurnal, dari jurnal ke buku besar, kemudian ke neraca lajur, dan target akhir atau output terakhir adalah laporan keuangan. Oke, kita lanjut sahabat murid. Nah, yang keenam atau yang bagian F di sini adalah sekilas mengenai pengetahuan akuntansi dasar ya. Kemampuan utama yang harus dimiliki dalam proses akuntansi adalah keterampilan mengklasifikasikan transaksi. Jadi sahabat murid semuanya harus piawai atau kompeten ya dalam hal mengklasifikasikan transaksi dan mampu membuat jurnal dengan benar dan tepat. Juga cepat ya, nanti dengan Excel bisa lebih cepat. Ketika dalam menjurnal salah ya, kalau sahabat murid membuat kesalahan dalam menjurnal, maka seluruh laporan keuangan pun akan ikut salah. Jadi efeknya ke laporan keuangan nanti. Sistem akuntansi yang kita kenal adalah sistem berpasangan atau disebut juga dengan double entry. Apa yang dimaksud dengan sistem berpasangan? Nah, setiap kali satu sisi berubah, maka sisi lain akan ikut berubah sesuai dengan besarnya perubahan pada sisi lawannya. Ya. Jadi kalau debit bertambah diimbangi dengan sebelah kredit. Tergantung dengan akunnya. Sesuai dengan mekanisme pencatatan yang sudah sahabat murid pelajari semuanya ya. Baik, kita lanjut. Nah, jika dinyatakan dengan rumus akan nampak seperti ini. Aset sama dengan utang plus modal. Jadi aset itu harta ya. Utang kewajiban kepada pihak lain. Ya, karena kita punya utang. Ditambah modal. Jadi aset itu harus berimbang, harus sama dengan utang ditambah modal. Kalau perusahaannya punya utang, kalau tidak punya utang, berarti asetnya sama dengan modalnya, ya. Nah, di rumus kedua di bawahnya aset sama dengan hutang ditambah modal ditambah laba atau rugi. Ya, jadi aset sama dengan utang ditambah modal ditambah laba. Kalau rugi bagaimana? Ya dikurangi ya. Sedangkan laba rugi didapatkan dari hasil sebagai berikut. Laba atau rugi sama dengan pendapatan minus biaya. Ya. Kalau posisinya pendapatan lebih besar daripada biaya, maka sahabat murid akan mendapatkan laba. Sebaliknya,
Kalau biayanya lebih besar dari pendapatannya, maka sahabat murid pastikan bahwa perusahaan itu menderita kerugian. Oke, itulah sahabat murid, pertemuan pertama atau bagian pertama dari video pembelajaran tentang bagaimana mengolah data accounting atau akuntansi dengan Microsoft Excel. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.